Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Johan Salma Ramadhani dari Teknik Informatika B dengan NIM 2106618. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas keempat dari teori bahasa dan otomata ya. Nah, dengan bahasan kali ini adalah yang ke-1 adalah cara mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi, lalu dengan menggunakan tata bahasa reguler dan beserta DFA-nya ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string beserta contoh string yang ditolak maupun diterima. Oke, cara mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi dengan menggunakan tata bahasa reguler dan beserta DFA-nya. Nah, sebelumnya kita bahas Chomsky ya. Nah, tata bahasa reguler itu tata bahasa yang paling ketat dengan 3 aturan. Nah, dengan aturannya itu sebagai berikut ya. Lalu nah, aturan yang harus dipenuhinya itu pada tata bahasa reguler itu adalah alfa tidak boleh lebih kecil sama dengan beta. Nah, si aturan ini diambil dari aturan konteks sensitif grammar dari CSG ya, dari tata bahasa Chomsky sebelumnya. Lalu alfa harus satu variabel. Nah, aturan ini juga diambil dari aturan konteks free grammar dari CFG, dari tata bahasa Chomsky sebelum tata bahasa reguler ya. Nah, lalu bahasa beta itu terdiri dari terminal, boleh memiliki variabel maksimal 1 buah dan diletakkan di sebelah kanan. Nah, ini yang membedakan dari semua tata bahasa Chomsky ya, tata bahasa reguler itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh yang sederhana ya. Nah, di sini ada suatu bahasa dengan pendeklarasian yaitu variabelnya S. Jika dikasih string A maka menghasilkan A, B. Nah, otomatisnya seperti ini ya. Nah, ini variabelnya S sama B. Jika dikasih string A akan menghasilkan B gitu. Nah, jika suatu bahasa semua aturan produksinya memenuhi tata bahasa reguler, maka bahasa tersebut bisa dikategorikan sebagai bahasa reguler. Jika ada satu saja aturan produksi yang tidak memenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai bahasa reguler. Dan jika bahasa tersebut sudah menjadi bahasa reguler, maka kita bisa membuatkan otomata berjenis finite state automata. Oke. Kita lanjut ya ke contohnya. Nah, jika di sini ada bahasa A didefinisikan dengan variabelnya itu A, B, C, lalu dengan terminalnya itu 0 dan 1, lalu untuk simbol awalnya adalah A, lalu aturan produksinya itu adalah A jika dikasih string 0 akan menghasilkan B, jika dikasih string 1 akan menghasilkan C. Lalu untuk variabel B jika dikasih string 0 akan menghasilkan B, lalu jika dikasih string 1 akan menghasilkan C. Nah, untuk variabel C jika dikasih string 0 akan menghasilkan A dan dikasih string 1 akan menghasilkan C, seperti itu. Nah, seperti ini ya, jika A dikasih 0 akan menghasilkan B, dikasih 1 akan menghasilkan C, nyambung ke sini. Nah, jika B dikasih string 0 akan menghasilkan B, yaitu berbalik arah lagi ya ke B. Lalu jika dikasih 1 akan menghasilkan C. Nah, yang ini guys, seperti itu. Nah, untuk C jika dikasih string 0 akan menghasilkan A, balik lagi sini. Lalu jika dikasih 1 akan menghasilkan C, yaitu berbalik arah lagi ke sini. Oke, mungkin seperti itu. Lalu kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string beserta contoh string yang ditolak maupun yang diterima. Nah, cara kerja DFA ini untuk membaca suatu string ialah dengan setiap suatu step akan ada tepat satu step berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Nah, setiap step akan menerima semua simbol input jika tidak ada yang kosong dan hanya satu step tujuan. Kemudian, jika string diterima, maka akan berakhir di step akhir. Jika ditolak, maka pemberhentiannya bukan di step akhir, bisa aja di awal, bisa di tengah, seperti itu. Nah, contoh sederhananya seperti ini ya. Di sini ada ya tabel. Di sini ada diketahui 3 variabel S0, S1 dan S2 ya. Nah, jika si S0 ini jika dikasih 0, maka akan menghasilkan S0 lagi, yaitu berbalik arah. Lalu jika dikasih 1 akan menghasilkan S1. Nah, berarti ke sini ya. Nah, lalu si S1 jika dikasih string 0 akan menghasilkan S2, yaitu ke sini. Lalu jika dikasih 1 akan menghasilkan S0 dari si S1 itu berbalik arah ke sini. Nah, untuk S2 ini jika dikasih string 0 akan menghasilkan S1. Berarti ke sini ya. Balik arah.
jika dikasih 1 akan menghasilkan S2, yaitu di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk contoh yang lebih lumayan ya. Nah, pendeklarasian di sini ada contoh pendeklarasian bahasa beserta string yang diterima atau ditolaknya ya. Nah, di sini yang diterima itu ada 5, lalu yang ditolak itu ada 5 ya. Nah, kita akan coba untuk membuktikan bahwa string ini benar. Oke. Yang pertama ini adalah string 101. Oke, jadi kita coba ya dari A. Jadi harus dari state awal dulu ya, A. Nah, di sini diketahui ada suatu bahasa dengan variabelnya A, B, C. Lalu terminalnya itu ada 0 dan 1. Nah, dengan simbol awalnya A, dengan state akhirnya C. Seperti itu. State akhirnya ini simbol awalnya, guys. Jika kita tes dengan string yang diterima itu yaitu 101. Nah, kita tes ya. Nah, A itu jika dikasih 1 maka menghasilkan C. Nah, ke C. Nah, di C jika dikasih 0 akan berbalik arah lagi ke A, seperti itu. Nah, lalu jika dikasih lagi ke 1 akan ke C, yaitu state akhir ya. Berarti diterima. Oke. Lalu ada yang kedua itu 001. Nah, A jika dikasih 0 akan menghasilkan B. Nah, jika B dikasih 0 lagi, itu akan berbalik arah lagi ke B. Seperti itu. Nah, jika B dikasih 1 berarti ke C. Oke, berarti ini di state akhir ya berhentinya. Berarti diterima. Benar ya. Nah, lalu untuk 0111. Nah, untuk A jika dikasih 0 itu ke B, lalu dikasih 1 itu ke C. Nah, jika C itu dikasih 1 akan berbalik arah lagi. Ini kan akhir ya, 1 berarti diterima. Lalu yang keempat adalah 0101. Jika A dikasih 0 akan ke B. Lalu ke B jika dikasih 1 akan ke C. Lalu ke C jika dikasih 0 itu ke A. Lalu dari A itu dikasih lagi 1 berarti ke C. Nah, berarti ke state akhir, berarti benar diterima. Oke, yang terakhir yaitu yang diterima itu adalah 1001. Nah, dari A jika dikasih 1 berarti ke C. Jika dikasih 0 itu akan berbalik lagi ke A. A jika dikasih 0 akan ke B. Nah, B jika dikasih 1 akan ke C, seperti itu. Yaitu benar-benar diterima. Oke, selanjutnya yang ini ya. Nah, selanjutnya itu yang ditolak. Nah, untuk yang ditolak kita lihat ya 101. Nah, dari A jika dikasih 0 itu akan ke B. Lalu B dikasih 1 akan ke C. Nah, dari C itu dikasih 0 akan menghasilkan A. Berarti berhentinya itu di state awal bukan di state akhir. Berarti ini ditolak. Nah, jika 110 ini yang kedua ini ya. 110 A jika dikasih 1 akan ke C. Lalu dikasih 1 lagi akan berbalik lagi ke C. Tetapi di akhirnya itu ada 0 akan berbalik lagi ke A. Nah, berarti ini tidak diterima ya karena balik lagi ke state awal. Nah, untuk yang ketiga adalah 0010. Nah, jika A dikasih 0 itu ke B, dikasih 0 lagi berbalik arah lagi ke B, lalu dikasih lagi 1 ke C. Nah, untuk akhirannya itu dikasih 0 akan berbalik lagi ke A. Nah, berarti itu berhentinya di state awal, berarti salah. Nah, untuk selanjutnya ada 1000. Nah, jika A dikasih 1 itu ke C, nah C itu dikasih 0 akan berbalik lagi ke A. Lalu A jika dikasih 0 akan ke B. Nah, jika B itu dikasih 0 akan berbalik lagi ke B. Nah, berarti berhentinya itu di B. Berarti itu tidak diterima. Karena pemberhentiannya itu di tengah-tengah, yaitu di B, bukan step akhir gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada 11010. Nah, yang selanjutnya itu adalah dari A jika dikasih 1 akan ke C. Nah, dari C jika dikasih 1 akan berbalik arah lagi ke C. Jika dikasih 0 lagi, ini jika dikasih 0 lagi ke A. Dari A jika dikasih 0 akan ke B. Dari B jika dikasih 1 akan ke C. Nah, untuk terakhirnya 0 jika C dikasih 0 akan ke A. Berarti pemberhentiannya itu di state awal, berarti tidak diterima. Oke, jadi semuanya itu terbukti ya. String yang diterima itu benar semua dan string yang ditolak itu salah semua ya. Tidak diterima semua. Oke.
Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.